Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, kuat, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Saudaraku, untuk memulai setiap kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Mari menaikkan pujian kita dari pujian kita, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, berkat kemurahan-Mu, kami ada hari ini. Kami boleh bersekutu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berilah kami hikmat-Mu untuk boleh memahami akan sabda Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita dari Yesaya 52 ayat yang ke-12. Yesaya 52 ayat yang ke-12 yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membacakannya. Yesaya 52 ayat yang ke-12. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sedemikian firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat yang ke-12. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi, persoalan-persoalan apakah dalam hal ekonomi, atau juga dalam hal kesehatan, ketika penyakit-penyakit menahun kita alami, atau juga dalam persoalan-persoalan di tengah keluarga yang muncul, baik di antara pasangan suami istri atau juga dengan anak-anak kita. Oleh karena begitu beratnya pergumulan yang kita hadapi, terkadang muncul pertanyaan sebagai respon kita atas masalah yang sangat berat yang kita rasakan. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi? Tuhan, mengapa demikian berat? Tuhan, kapan masalah ini semua bisa selesai? Dan masih bertanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Maukah Tuhan menolongku? Dan berbagai pertanyaan lagi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga yang dihadapi oleh umat Israel ketika mereka ada di pembuangan Babel, bukan dalam waktu yang singkat, tidak, tetapi dalam waktu yang cukup lama, lebih kurang ada 70 tahun mereka dalam pembuangan Babel. Dia diangkut di pembuangan Babel sebagai bentuk didikan Tuhan agar mereka tetap mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pergumulan berat yang dialami, yang kita alami, seperti juga yang disampaikan dalam Yesaya 52 ini. Ketika umat Israel ada di pembuangan Babel, Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan janji keselamatan, nubuat keselamatan bagi umat Israel.
Saudaraku, dikatakan sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam waktu yang lama mereka menghadapi pergumulan itu. Tetapi apa janji Tuhan? Tuhan akan berjalan di depanmu, ya. Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Ini adalah bentuk janji penyertaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan, janji pembebasan yang Tuhan sendiri akan melakukannya bagi umatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku, ketika ada berbagai pergumulan yang kita hadapi, mari tetap mengandalkan Tuhan. Mari tetap berdoa kepada Tuhan. Mari tetap memohon pertolongan dari Tuhan. Mari mohonkan hikmat dari Tuhan bagi kita untuk dapat melalui masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Dan ketika menjalaninya pun kita tetap saja setia dan mengandalkan Tuhan. Dan oleh hikmat dari Tuhan, kita dituntun untuk melihat jalan mana yang harus kita jalani. Saudaraku, di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Janji penyertaan yang Tuhan sampaikan bagi kita ketika Dia mengatakan bahwa Tuhan akan berjalan di depanmu. Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu, baik di depan, baik di belakang, kiri kanan, dalam setiap langkah perjalanan hidup. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Allah hadir, menuntun, menolong kita dalam menghadapi pergumulan yang kita hadapi, terlebih pandemi COVID-19 saat ini yang mungkin sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita, baik secara psikologis, kesehatan kita, ekonomi kita, dalam berbagai hal. Kita kuat, kita mampu menghadapinya hanya di dalam pertolongan Tuhan. Karena itu saudaraku, mari tetap andalkan Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, sehingga dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita dikuatkan, dimampukan dalam hikmat Tuhan dalam menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mohonkan pertolongan Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, karena Allah lah penolong kita. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Hanya Engkaulah Tuhan, penolong kami dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Ketika kami menghadapi berbagai pergumulan hidup pada saat ini, kami percaya bahwa Engkau Allah berjalan di depan kami untuk memimpin kami, berada di belakang kami untuk menjaga kami. Dalam setiap sisi hidup kami, Engkau hadir Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami, pulihkan kami. Kami percaya kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Memulihkan keadaan bangsa kami ini,
memulihkan keadaan kesehatan kami, khususnya saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, terpapar sakit, dimanapun saat ini berada Tuhan, baik yang isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit, dimanapun berada Tuhan, tolonglah, Tuhan pulihkanlah, Tuhan kuatkan, berikan pemulihan kesehatan yang sempurna, yang datangnya daripada Tuhan saja. Tuhan, kami mendoakan yang kami kasihi, saudara kami, saudara-saudari kami, keluarga kami mendoakan yang kami kasihi Tuhan, Biring Eben, Biring Nande Tika Butarikan dan Evan, Nande Eko yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam, Kakak Nande Pina di rumah sakit Elizabeth, pemulihan bagi Nande Gide, pemulihan bagi Bitama Evan, pemulihan bagi semua saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, tolonglah, pulihkanlah, berikan kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya juga Engkau menolong kami dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan, mungkin sebagai pegawai atau sebagai guru, tenaga kesehatan, atau sebagai seorang yang bekerja sebagai petani, pedagang, pekerjaan apapun yang kami lakukan ya Tuhan, berkatilah, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami di dalam kuasa Tuhan. Pekerjaan yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, kami percaya Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di situ Lusada Bekasi, rumah tangga berikan damai sejahtera Tuhan. Demikian juga ya Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan kami, boleh dikerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Anak-anak kami dalam studinya Tuhan, tolong supaya dapat menjalani studinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami mengandalkan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, yakin bahwa Tuhan tetap berjalan di depan kita dan menutup berada di belakang kita, menjaga kita di kiri kanan dalam setiap sisi kehidupan kita. Tuhan tetap menyertai kita, menguatkan, memampukan kita menghadapi setiap pergumulan hidup, dan kita beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Dan ketika menjalani hidup hari ini, beraktivitas, jikalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Tetap berdoa, tetap bersuka cita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.